Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengobati atau mengatasi nyeri lutut ketika banyak aktivitas atau banyak berjalan. Ada kemarin pasien saya yang mengeluhkan gini, Mas Yunus, ini kan karena saya sudah melakukan terapi mandiri di rumah, juga sudah melakukan terapi di sini di tempat praktek saya, lutut ini sudah enakan. Tetapi kalau terlalu banyak dipakai jalan atau aktivitas, misalnya seharian banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kok hari selanjutnya kok malah sakit, lutut sakit lagi dan juga kaku di area lutut. Nah, biasanya kasus-kasus seperti ini sering dialami atau dijumpai pada pasien-pasien yang mengalami pengapuran pada sendi lutut. Jadi begini, jika pada fase pengapuran lutut ini, kalau sudah diterapi, entah diterapi oleh fisioterapis atau di terapi mandiri di rumah seperti yang saya contohkan sebelumnya, memang ini nanti ada rasa enakan, terus nyeri berkurang, kaku berkurang. Tetapi kalau dipakai aktivitas berlebih terasa lagi. Tapi nyerinya tidak seperti yang sebelum diterapi. Ada nyeri, cuma tidak seperti yang sebelum dilakukan terapi atau terapi mandiri yang seperti saya contohkan di YouTube. Jadi memang seperti ini. Kalau udah pengapuran di lutut, kondisi di area lutut itu, entah ototnya atau komponen di dalamnya yang menyangga sendi lutut itu, dia belum stabil, terutama di otot-otot quadricep. Jadi otot quadricep ini otot paha atau lutut bagian depan sini. Nah, otot quadricep ini dia belum terlalu kuat, kekuatannya belum terlalu optimal. Nah, biasanya kalau orang pengapuran lutut, di sininya kan agak kempes di sininya. Nah, ini melemah otot quadricepnya. Di sini yang besar, tapi sini biasanya kayak ada agak cekung di sininya, agak kecil. Nah, di sininya yang besar kalau pengapuran. Kecil karena di sini otot-ototnya selain kurang kuat, terus atrofi namanya. Pembuluh darah yang dilewat di sini kurang bagus. Jadi kalau dipakai jalan terus menerus atau aktivitas lama, misal duduk terlalu lama juga bisa, bepergian jauh juga bisa, sering capek naik turun tangga juga bisa. Nanti kan otot sini belum terlalu kuat tapi sudah dipakai berlebih, akhirnya quadricep kurang kuat, otot yang berperan banyak nanti yang mengambil alih yang di belakang, otot hamstringnya ini. Jadi jika punya keluhan seperti itu, kalau sini jadi quadricep, otot paha depan harus tambah dikuatin, dan sini juga harus dirilis atau diperbaiki lagi di sininya, otot belakangnya, terutama otot-otot belakang, paha belakang di sini. Nah, ini otot hamstringnya ini dirilis, dikendorin lagi, terutama yang di lipatan lutut ini, area belakang sini dikendorin, dan quadricepnya tambah dikuatin. Nah, jika sudah dilakukan penguatan dan juga dilakukan istilahnya yang di belakang dikendorin, dirilis, yang depan dikuatin, nah insya Allah ini akan membentuk penstabil, atau namanya lutut itu akan semakin stabil. Jadi jika dipakai capek-capek atau terlalu capek atau aktivitas terlalu lama, jadi lutut juga kuat, jadi tidak mudah sakit lagi atau kaku lagi seperti itu. Tapi ini memang butuh waktu yang agak lama, harus telaten. Pokoknya intinya kalau pengapuran telaten, tidak bisa instan. Tidak ada obat atau terapi atau ramuan atau apa, jika mengalami pengapuran lutut tidak akan memberikan hasil instan. Semua mesti bertahap, apa saja itu. Oke, langsung saja bagaimana cara terapinya seperti ini. Seperti biasa, cara sederhananya, saya menggunakan alat ini, alat Gogi ini ya. Ini sekarang warna pink, biasanya pakai yang warna putih, hitam, kuning, bening. Ini sekarang kebetulan saya punya yang warna pink, alat Gogi ini namanya, yang
masih nanya alat ini beli di mana, bisa dicek video-video saya sebelumnya. Oke, jika sudah pada punya alat ini, tinggal tinggal digosok-gosokkan atau dirilis menggunakan alatku gini. Kalau yang belum punya bisa juga pakai ujung botol yang bergerigi. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk kondisi yang sudah lutut udah enakan, cuma kalau dibuat jalan atau terlalu banyak aktivitas atau terlalu capek, lutut terasa nyeri dan kaku atau sakit lagi. Ini yang paling harus dirangsang atau paling penting yang wajib dilakukan terapi sebenarnya yang otot ini ya, otot belakang ini, otot hamstring. Nah, jadi di lipatan lutut ini yang biasanya kalau terlalu capek jalan, otot sekitar sini yang lebih keras, lebih terasa keras, sama otot yang bagian dalam, pes anterius ini, lutut bagian dalam sini, dia yang lebih dominan. Kalau kita berjalan atau naik turun tangga atau terlalu capek, dia yang dominan bekerja, yang terlalu over biasanya otot yang sini sama belakang sini. Oke, karena itu kompensasi dari si quadricepsnya yang lemah. Ini lemah, diambil alih oleh otot-otot penyangga lainnya, istilahnya seperti itu ya. Oke, jadi yang harus digosok pertama kali di mana? Yang harus digosok pertama kali kalau bagian depan di sini, tapi yang paling penting di belakang. Jadi saya harus memulainya dari yang belakang dulu. Oke. Nah, kalau melakukan terapi mandiri seperti ini agak susah. Bisa juga, cuma istilahnya kalau gosoknya kurang optimal. Harusnya posisi mengkurap, lalu dibantu ada orang yang menggosokkan seperti itu. Nah, terus langsung saja ya. Terus ini yang nanya lagi, biasanya saya pakai minyak pakai apa untuk terapi? Minyak saya yang biasa dipakai biasanya ya minyak biasa, minyak massage biasa sebagai pelicin aja. Bisa pakai baby oil, minyak tawon bisa, atau ini sekarang saya pakai hand body. Caranya seperti ini. Oke, mana lutut yang ini apa yang ini? Yang di kamera paling enak. Oh, yang ini aja. Pertama, area yang mau dirilis atau dikendorin ototnya dikasih. Nih, sekarang saya kasih hand body seperti ini. Nah, oke. Ratakan dulu di area ini. Di area paha belakang ini. Nah, yang penting intinya licin, mau dipakai apa aja yang penting licin bisa. Seperti itu. Nah, jadi pertama kali gosok kita ini otot belakang. Nih, lutut bagian belakang ini kita gosok aja seperti ini, pelan-pelan. Nah, cara gosoknya pakai ujung yang belakangnya ini. Nih. Pokoknya belakang lutut ini. Nah, ini harus semua kena. Mesti kalau sudah banyak jalan atau banyak aktivitas terus lutut nyeri atau kaku lagi, di sini mesti tegang. Yang tegang dirilis, dikendorin, yang kurang kuat dikuatin seperti itu. Gosok-gosoknya yang penting rutin. Berapa lama? Bisa setengah jam, bisa 40 menit, bisa 1 jam. Seminggu 2-3 kali dilakukan terapi mandiri seperti ini, biar kondisinya semakin optimal, semakin bagus. Jadi kalau pengapuran lutut itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya jika tidak distimulasi, dirangsang setiap waktu, setiap hari. Oke. Nah, jadi rangsangan di lutut itu banyak. Mulai dari seperti ini nih juga merangsang sel-sel jaringan yang sudah rusak akibat sudah terjadi pengapuran, terus merangsang membuka pembuluh darah, merangsang ngendorin tendon-tendon, jaringan ikat supaya lentur kembali. Oke. Selain gosok-gosok ini untuk pengapuran juga bisa minum-minum, umpamanya untuk suplemen dari dalam boleh, tapi yang terpenting yang luarnya jangan sampai
tidak dirangsang atau tidak diperbaiki, kalau cuma mengandalkan obat, minuman, herbal atau apa atau susu itu tidak akan terlalu signifikan. Kecuali kalau pengapuran yang masih ringan, grade 1 gitu atau awal-awal itu bisa cuma dengan istirahat atau minum obat anti nyeri dan juga minum suplemen-suplemen untuk sendi atau susu untuk yang bagus buat sendi itu ya akan istilahnya sembuh lah, nyerinya akan sangat-sangat berkurang. Kecuali kalau sudah grade 2, grade 3, kalau sudah nyeri lututnya sudah 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan ke atas masih terus sakit, nah biasanya itu sudah lumayan agak sedang dan parah lah istilahnya. Jadi tidak bisa cuma mengandalkan minuman, makanan atau suplemen-suplemen untuk sendi dan lutut, ini kurang efektif. Mungkin yang punya pengalaman pengapuran lutut sudah minum suplemen apa atau obat apa tapi istilahnya kurang signifikan, boleh komentar di bawah ini untuk pengalamannya seperti apa yang setelah mengalami pengapuran lutut, boleh di komen di bawah ini. Nah, setelah di sini digosok-gosok, setelah belakang digosok-gosok, oke. Nah, kita udah menemukan yang istilahnya otot atau urat yang gerenjel-gerenjel nanti. Nah, itu dioptimalkan. Nah, ini kok gerenjel, ya udah dioptimalkan seperti ini. Digosok terus, dioptimalkan. Ini yang gerenjel-gerenjel udah kelihatan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ke bawah lagi ke area betisnya ini. Nah, ini betis belakang. Betis belakang dikendorin. Kalau udah pengapuran seperti ini biasanya ya betis juga kalau malam hari atau kondisi cuaca dingin ini sering sering kram, likatan, tiba-tiba mau gerak atau apa tiba-tiba kram di lutut, di lutut di belakang betis ini. Nah, ini dikendorin untuk selain mengurangi kekakuannya, ngegosok-gosok di belakang lutut ini. Kalau ada pengapuran juga keluhannya juga sering kram di betis juga bisa digosok-gosok seperti ini. Oke. Nah. Oh iya, selain pakai hand body, umpamanya di rumah tidak ada minyak atau hand body, bisa pakai sabun. Pertama dibasahin dulu, terus kasih sabun, gosok-gosok. Yang penting intinya licin. Jangan sampai menggosok dengan alat gogi ini tanpa dikasih pelumas atau pelicin dulu. Tidak boleh, nanti bisa lecet kulitnya. Nah, ini seperti ini. Kalau terapi mandirinya seperti ini ya, tapi kalau umpamanya dibantu orang lain, posisi kita yang diterapi mengkurap, orang cuma gosok-gosok seperti ini. Nanti sambil cari yang gerenjel-gerenjel, nah itu dioptimalkan. Oke. Ini selanjutnya paha yang bagian lutut yang bagian ini dalam, depan, sama paha di belakangnya di area sininya. Ini. Nah, di sini pes anseriusnya ini. Oke. Nah, terus bagi yang umpamanya baru melihat video ini, nyeri lutut karena pengapuran, nah itu baiknya menggunakan terapi seperti video-video saya yang sebelumnya. Bisa yang untuk nyeri lutut bagian depan, nyeri lutut bagian belakang, atau nyeri lutut dari duduk mau ke berdiri, itu juga bagus. Kalau yang untuk ini, kalau sudah melakukan terapi atau treatment mandiri sebelumnya sudah mengikuti YouTube saya, nah yang cuma punya keluhannya sebenarnya lutut sudah enakan, nyerinya sudah berkurang. Cuma kalau dia pakai aktivitas lama masih sakit.
kalau berjalan jauh atau naik turun tangga terlalu banyak atau pergi keluar kota terlalu capek, nah itu terasa sakit dan kaku di lutut, tapi nyerinya tidak seperti nyeri-nyeri sebelumnya. Bisa dilakukan treatment seperti ini. Oke, digosok terus seperti ini. Nah, ini nanti akan menemukan gerenjelan sakit saat digosok-gosok seperti ini ya. Oke, dirilis seperti ini ya. Ini yang penting, intinya kalau pengapuran saya tekankan lagi harus telaten. Tidak ada yang namanya pengapuran sendi lutut, terapi pengapuran sendi lutut dengan instan akan sembuh, itu tidak bisa. Jadi kalau pengapuran lutut ya pengapurannya tidak bakal sembuh di dalamnya, tetapi yang bisa dirangsang atau bisa diperbaiki adalah jaringan-jaringan penyangga atau pembentuk sendi lutut, otot-ototnya, tendonnya, jaringan lunak di sekitar lutut itu harus diperbaiki, sel-selnya diremajakan lagi, diperbaiki, pembuluh darahnya dibagusin, sirkulasinya dibagusin, sehingga keluhan nyeri lutut dan kaku itu akan berkurang. Meskipun ada pengapuran, yang penting bisa beraktivitas, jalan, duduk seperti orang normal ya kan, alhamdulillah tidak masalah meskipun pengapuran seperti itu. Tetapi kalau pengapuran cuma ngandalin terapi dengan obat-obatan, dengan suntik, tapi sumbernya atau otot-otot luarnya tidak diperbaiki, ya suatu saat akan balik lagi, nanti sakit lagi, dan juga gereknya juga akan bertambah. Yang bagus kalau untuk pengapuran lutut ya terapi luarnya diterapi seperti ini bagus, dari dalam minum suplemen bagus. Suplemen apa? Misal kalau saya sih ke pasien-pasien saya, kalau mau susu kambing ya minum susu kambing tuh bagus buat pengapuran sendi lutut, buat sendi-sendinya. Mungkin kalau umpamanya nggak suka bau-bau susu kambing, ya mungkin minum herbal apa itu yang alami lah intinya. Yang untuk lutut boleh dicoba, boleh untuk suplemen dari dalam seperti itu. Nah oke, setelah digosok-gosok ini sudah semakin halus, semakin ringan di sini. Oke, daerah sini oke, daerah sini sudah dikendorin. Nah nanti ini kan luar-luarnya dikendorin. Nah selanjutnya dia harus agak dalam. Misal ini yang dalam ya. Saya balik. Nah ini kan ini otot-ototnya yang sini. Ini. Kalau diluruskan, nah ini tegang ya, menebal ini. Menebal di sini. Ini yang harus yang dalamnya yang menebal ini, yang tegang ini harus dikendorin dengan cara ditekan seperti ini. Tekan pakai jempol, tekan kuat, tahan selama 8 sampai 10 detik, dilepas, tekan lagi, terus ke bawahnya sini, ke atasnya sini, tekan lagi sini, sama ini. Bisa pakai 2 tangan, ditekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ini akan terasa sakit sekali nanti. Habis ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, lepas. Nah, setelah otot sininya oke, sering dirasa ini, tekan, lepas, sudah agak kendor, pindah ke ini, pas di bawah. Di kamera kelihatan enggak ya? Nah, ini pas di sini, di lipatan lutut. Nah ini pakai jempol cari, ini yang gerenjel ini, ditekan, tekan, lepas, tekan, ini lepas, kelihatan ya di kamera. Nah ini tekan, lepas, terus tekan, lepas, sampai ini diulang-ulang terus sampai kendor. Nih tekan, lepas, nih tekan, lepas, tekan, lepas. Nah, jadi yang ditekan ini yang kalau kita raba, kok ada gerenjelan terus sakitnya, itu yang ditekan. Tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, seperti itu ya. Nah nanti
Seperti biasa kalau sudah dirangsang ini, oh kok ada biru apa kayak memar-memar atau jarum, tidak apa-apa, itu biasa. Tinggal kita kompres saja dengan air dingin selama 10 menit. Es batu masukin dalam plastik, kasih air, kompres selama 10 menit, selama 3 hari dikompres. Kalau sudah jarumnya hilang, baru apa namanya, digosok-gosok lagi. Oke, nah itu untuk ngerilis otot belakangnya, otot hamstring sama tendon-tendon hamstring. Nah, terus yang quadricepsnya, otot paha bagian depan harus dikuatin biar imbang. Nah, ini lemah, dikuatin. Yang ini terlalu overaktif, dikendorin, dirilis. Oke. Jadi bagaimana cara melakukan penguatan pada quadriceps ini? Yang pertama, yang paling ringan adalah posisi tidur seperti ini, posisi bridging. Nah, oke. Kelihatan ya di kamera ini ya. Ya, pertama kedua lutut ditekuk seperti ini, lalu kita tiduran, gerakannya angkat pantat turun, angkat turun, angkat turun, angkat turun, angkat turun, angkat turun. Nah, ini lakukan selama 3-5 menit. Jadi selama 3-5 menit dapat berapa terserah, yang penting 3-5 menit diayun-ayunkan seperti ini. Misal tidak lebih dari 5 menit ya boleh, tidak apa-apa. Misal mau 10 menit seperti ini ya boleh, yang penting kuat, jangan dipaksakan dulu. Kalau sudah mulai kemeng atau panas di lutut, sudah istirahat, seperti itu. Ini bridging, gerakan pertama penguatannya seperti itu. Lalu gerakan yang kedua untuk penguatan si quadricepsnya ini seperti ini. Oke, lalu ini gerakan yang kedua untuk menguatkan otot quadricepsnya ini seperti ini ya. Pertama, tangan kita ini pegang di tembok, tangan, lalu jinjit kaki, ankle jinjit, lalu tekuk sedikit, luruskan, tekuk agak jongkok dikit, luruskan ini. Nah, hitungannya ini 10 kali, diulangi sampai 3 set. Setelah 10 kali istirahat dulu, lalu setelah beberapa detik diulangi lagi seperti ini. Oke, selama 3 set seperti itu. Lalu yang ketiga, caranya seperti ini. Yang ketiga adalah stretching untuk ngulur sini otot hamstring sama betis yang tadi, seperti ini. Oke, kaki yang mau dirangsang atau mau diterapi diluruskan seperti ini, lalu ankle-nya tarik seperti ini sampai terasa ketarik di sini. Ya, tahan selama 8 sampai 10 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Istirahat. Putar-putar ankle, setelah itu tarik lagi. Oke. Pengulangannya bisa 4 sampai 6 kali pengulangan seperti itu. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke rekan-rekan. Dan jika video ini kurang berkenan, saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan bisa juga di dislike video ini, tidak apa-apa. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.